Gue itu mulai saham kurang lebih dari tanggal 9 Juli 2025 ya. Tepat waktu itu lagi ada momen IPO, CDIA, Koin dan juga teman-temannya. Dari situ gue masukin kurang lebih ya 40 jutaan. Dan per hari ini ya, belum sampai 2 bulan gue aktif di saham, itu gue udah naik 300% secara profit, yaitu kurang lebih sekarang di 160 juta. Kalau misalkan kalian tuh bener-bener serius di saham ya, yang harus kalian lakukan adalah menurut gue adalah ikut kelas. Jadi gue ikut kelas Stockwise, gue juga ikut kelas Remora. Ya, dan yang gue rekomendasiin mungkin Remora. Ya, yang Stockwise gue belum dapat kelasnya, jadi gue belum bisa ngomong banyak. Tapi yang gue bisa share adalah di si Remora. Nah, ini kelasnya ini bener-bener bagus. Ya, dan ini gue juga nggak di endorse, ini murni ya. Gue selama 3 bulan gue ngonten itu banyak juga yang endorse, tapi nggak pernah gue ambil. Dan yang pengen gue endorse atau sekarang ini adalah si Remora. Padahal gue nggak dibayar sama sekali. Ya simply karena memang kelasnya sebagus itu. Ya, meskipun kelasnya itu belum mulai, tapi dia udah banyak live dan udah banyak sharing, banyak insight yang menarik juga. Yang which is gue nggak bisa share semuanya ke kalian karena akan nggak adil dan juga takutnya ya kredibilitas gue juga bakal kena. Karena sama aja kayak gue bikin kelas mirror lah. Ya. Tapi kalau misalkan kalian serius ya silahkan kalian ke websitenya Remora terus kalian subscribe. Nah makanya di sini gue pengen share ya gimana caranya bisa ngelihat kapan sih suatu saham itu bakal naik. Karena ini adalah $1 million question ya yang setiap orang pasti bakal tanyain. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai. Nah ini ya, gue bakal share beberapa jadinya. Ya, mungkin yang pertama itu adalah analisa dari kepentingan owner. Ya, ini very simple. Contohnya gini, kita ambil dari CDIA. Ya, kenapa CDIA itu turun? Ya basically karena dia itu nggak ada kepentingan buat dari owner buat naikin harganya. Karena yang namanya bandar dalam suatu emiten itu kan ownernya sendiri. Ya, dia sebagai bandar terbesarnya. Nah, lu pikir aja kalau misalkan CDIA ini dinaikin, ya apa sih kepentingan buat owner? Apa sih benefitnya? Ya kan nggak ada benefitnya. Karena CDIA ini baru akan diproyeksikan masuk ke MSCI itu di tahun depan. Ya, kalau sekarang itu nggak mungkin keburu. Ya, di November kan terakhir kalau di tahun ini dan kemungkinan ya anak-anak perusahaan PPP yang lain dulu yang baru dinaikin kayak Brand, ya BRPT atau mungkin PTRO dinaikin ke yang standar cap index di MSCI karena sekarang masih di small cap. Nah berarti CDIA ini harganya nggak bakal kemana-mana. Ya, basically karena ya nggak ada kepentingan. Jadi buat apa dinaikin? Ya, jadi itu yang pertama. Dan kepentingan ini bukan selalu semua saham bakal masuk MSCI ya. Contohnya lagi, misalkan kalau misalkan lu lihat di Pesap ya, kenapa Pesap itu naik? Ya karena SAU-nya atau gold-nya itu naik. Nah di sini ya sebenarnya GLD sih, cuman nggak apa-apa lah XAU USD kan juga sama aja gold juga. Kan dia futures jadi mimicking harga. Nah di sini kalau kita lihat ya, memang gold-nya itu beranjak naik. Ya. Jadi kalau misalkan gold ini naik, maka saham-saham yang berbau gold ya pasti bakal naik juga. Ya contohnya Pesap. Ya kenapa Pesap itu naiknya tinggi? Ya mungkin karena si Antamnya itu mungkin terlalu besar ya market cap-nya jadi ya mereka cari yang lain ya alternatifnya. Ya tapi ya seperti itu. Jadi harus ngerti ya makroekonomi juga ya kenapa apa yang terjadi, kenapa bisa harga sahamnya bisa naik. Yang seperti itu. Cuman yang paling gampang kan yang sering kali kita temuin di saham-saham Konglo itu kan analisa kepentingan dari untuk masuk ke MSCI. Ya karena untuk bandar atau owner itu mau exit atau mau jualan, mau dapat duit itu cuma ada dua. Yang pertama itu adalah exit ke retail, yang kedua adalah exit ke indeks. Nah, yang sekarang lagi digaung-gaungkan sama para konglo adalah exit ke indeks ya, yaitu exit ke indeks MSCI. Oke, jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah lu harus lihat porsi retailnya. Ya, atau gue boleh bilang adalah lu jangan beli suatu saham yang retailnya banjir. Ya, semakin banjir retailnya, semakin banyak retail yang beli, itu lu harus cabut, lu harus buang. Lu boleh beli itu saham kalau misalkan retailnya itu porsinya itu sedikit. Ya, dan kalau misalkan retailnya masih banjir ya berarti lu tinggalin aja. Di sini misalkan gue kasih contoh di CDIA nih. Ini kan lagi rame banget ya, udah beberapa minggu-minggu ya. Masih tetap rame meskipun udah selesai dari hype IPO-nya. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, ini setiap kali ada penurunan, ini masih retail yang akumulasi. Ya, contohnya kita ambil di 5 Agustus deh. 5 Agustus, kita lihat Broksum-nya. Sini. Nah, ini Excel masih beli. Ya. XC juga masih beli. Terus ada apa lagi? YP juga masih beli. Ya, PD masih beli. Ya. Terus kita lihat lagi ke tanggal selanjutnya. Mungkin ini gue anggaplah
asumsi doang ya. Gua asumsi mungkin retail nih tanggal 21, 22 tuh udah jual. Coba kita lihat di 21 di sini. Oh, ternyata retailnya masih beli. Bahkan ketika keadaannya turun kayak gini di 21. Ya. Terus kita lihat lagi 22. Ya, mungkin ini retail udah dijualan. Kita lihat lagi 22. Nah, ternyata retailnya juga masih beli. Excel-nya masih di sebelah kiri. Ya, berarti kalau misalkan kayak gini, ini mungkin ya butuh dikocok-kocok lagi, butuh sideways lagi sampai bosen, atau tunggu penurunan yang lebih dalam lagi baru retailnya keluar. Karena kalau kondisinya seperti ini, ya bandar itu atau market maker itu nggak bakalan mungkin naikin. Kenapa? Karena lu harus melihat sesuatu itu dari kacamata dari sebuah market maker atau bandar. Ya lu jangan pakai kacamata lu sebagai retail. Kalau retail kan maunya lu beli sekarang besok naik kan. Nah kalau market maker dia harus mikirin apa resikonya kalau dia naikin saham ini. Ya jadi kalau misalkan dia naikin saham yang retailnya itu banyak, ya efeknya apa? Efeknya mereka boncos. Butuh dana yang besar buat naikin harganya. Karena retail itu naik mungkin 5%, 10%, itu retail jual. Ya kalau retail udah jualan kan mereka butuh tenaga lagi buat ngedorong. Nah kalau setiap ada kenaikan 5-10% retailnya jual ya mereka boncos juga. Ya, jadi makanya mereka itu bakal nunggu retailnya itu sepi ya baru nanti harganya dinaikin. Ya jadi yang bisa gue share mungkin dua. Yang pertama adalah kepentingan yang tadi dan yang kedua adalah dari retail, porsi retailnya. Semakin besar porsi retail itu semakin sulit buat naik dan juga semakin kecil lah kemungkinan buat bandar atau market maker bakal naikin ya. Jadi mungkin bakal di check out dulu sampai retailnya keluar atau dibikin bosan baru nanti dinaikin lagi pelan-pelan. Ya, jadi seperti itu. Makanya saham CDIA ini menurut gue jangan dibeli dulu. Ya, mungkin tunggu beberapa saat sampai Excel, XC atau broker-broker retail lain itu jualan. Itu baru nanti boleh diakumulasi lagi. Ya begitu juga dengan saham-saham lain ya, Antam kayak MDKA atau apa Humi atau yang lain, Bufa. Itu kan bisa terbang gara-gara ya retailnya nggak ada gitu, kecil. Pas retailnya nggak ada terus tiba-tiba baru terbang. Pada saat orang lain nggak tahu gitu loh. Tapi kan kalau misalkan kalian tuh coba kalian kalau misalkan stick ke CDIA doang ya, terus kalian bisa nge-miss si Bufa, si Humi, ya hanya karena, oh ini saham bagus nih, sahamnya PAPP, terus akumulasi, terus tiba-tiba pada saat mau masuk MSCI tahun depan kan berarti Februari ya. Nah mau masuk Februari, mungkin di Januarinya kalian udah jualan. Ya kalau udah kayak gitu ya kalian cuma jadi cheerleadernya doang. Karena kalian nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti analisa kepentingan, dan juga nggak ngerti bagaimana si owner atau market maker ini bekerja. Ya mungkin sekian buat video kali ini. Thank you.